Dan luar biasanya di saat seperti ini malah gereja ada hadir. Iya, betul. Ya, beta mau Hadirnya bilang bukan hadir secara virtual saja, Iya. tapi secara fisik. langsung Visit TKP. on the spot. ketika kita yang sakit ini dihubungi oleh Bapak Mama Pendeta dan teman-teman, besok ketemu di rumah, kita sukangin nih. Saudara mau ketemu. Kita bilang yang benar saja mau datang. Karena tapi, punya ketakutan. Ya, maksudnya kita tahu bahwa ini pasti pelayanan, Ya, betul. tetapi beta sering kita berbicara bincang-bincang di rumah. Benarkah mau datang? Iya. Begitu. Karena takut juga Ya. mungkin secara tidak langsung bisa saja menularkan kepada yang pada saat itu hadir ke rumah ya. Kak Tapi, Aus, ya. tetapi kenyataannya benar datang. Besok pagi itu teman-teman seluruh pendeta kecuali ada Mama Pendeta satu yang lagi pelayanan di tempat lain sehingga tidak bisa hadir, tetapi seluruh pendeta hadir dan itu ke semua jemaat datang dengan personil lengkap. Iya. Ini saudara-saudara kita yang di COVID di tim kerjanya datang semuanya dan begitu banyak yang datang. Supporting yang sangat luar biasa sebenarnya. Rame tuh. Iya, benar itu support yang betul-betul luar biasa bahwa kita merasa diperhatikan. Iya. Itu kalau Pol PP lewat bahaya. Iya. Bisa dibubarkan. Tapi akhirnya kan itu jadinya membuat pandangan bahwa sebenarnya yang kita hindari bukan orangnya. Iya. Ya, itu yang mungkin dari sini juga di ngopi bareng ini juga bisa mengajarkan kepada semua yang nonton bahwa sebenarnya COVID itu memang berbahaya virusnya, Iya. bukan si penderitanya gitu ya. Jadi betul. kita harus merubah nih pandangannya mungkin seperti yang Iya. sudah dikatakan sama Kak Ois, pengalamannya bahwa ada rasa ketakutan, ya kan, ada rasa, aduh gimana nih kalau ada kawan yang datang, beta takut beta kasih tular dia, Iya. atau mungkin dia datang nanti dia geli dengan beta atau sebagainya ya. Jadi mungkin itu ada polemik Ya, sebenarnya. tapi sebenarnya begini kau. Sebenarnya begini, ketika kita berhadapan dengan orang COVID, itu kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Iya. Ketika kita bertemu dengan orang di tempat-tempat umum, kita tidak tahu siapa yang musuh. Iya. Jadi ketika Betul, kita betul, berhadapan betul, dengan betul, orang betul. COVID, sebenarnya waspada kita lebih tinggi. Iya. Dan orang COVID pun tahu diri bahwa kita akan menularkan ke mereka, sehingga kita juga harus mengatur jarak yang aman. Dan juga yang datang, dia tahu jelas bahwa kita adalah musuh. Ya, musuh dalam artian bahwa kita penyebar virus kemungkinan besar akan mengenai ke dia. Dan ini lebih nyata, sehingga saya kira tindakan yang dibuat oleh gereja untuk hadir itu benar-benar sesuatu yang sangat rasional. Sangat rasional. Dia bisa hadir, dia bisa tahu bahwa dia pergi di berhadapan dengan orang sakit dan dia akan mengatur jarak yang aman. Itu poin penting kenapa gereja dan teman-teman di tim care COVID ini mengambil keputusan untuk hadir saja. Ya, poinnya sangat kuat. Logika berpikirnya sangat kuat dan juga manfaat terhadap orang yang dikunjungi, pasien yang dikunjungi itu sangat luar biasa. Iya. Betul. Betul. Karena kan jemaat juga berpikirnya ya kan, aduh beta sakit, Ya. ada yang kasih doa beta. Sakit, Betul ya. ditakuti, dijauhi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dari cerita ini yang bisa kita tangkap adalah berarti memang gereja inilah bedanya ketika kita lihat perbedaan antara gereja dan dunia, yaitu di mana ada teladan Kristus di situ. Ketika orang Tuhan datang seperti yang Tuhan bilang, dia datang bukan untuk orang, bukan untuk menyelamatkan orang baik, tetapi untuk orang berdosa. Dalam tanda petik saat ini gereja hadir tidak hanya saja untuk jemaat-jemaat yang sehat, tetapi bahkan untuk jemaat yang dalam kondisi sakit, yang mungkin dijauhi oleh orang sekitar pun gereja hadir di situ. Berarti kan gereja ini sudah menerapkan kasih atau teladan dari Kristus yang mau turun untuk menjamah orang-orang yang tidak terjangkau oleh lingkungan sekitar, apalagi di saat pandemi yang separah ini, yang ini seluruh dunia. Jadi siapa yang sonde takut begitu. Cuman jangan sampai ketakutan itu menelan kembali ke tong. Karena sebenarnya yang harus dihindari adalah ketika kotong takut dan kasih Kristus itu terputus. Karena yang pertama kotong susah saling ketemu nih. Hanya online, bayangkan kayak kalau kotong LDR. Ada 5 langkah saat ini. Iya. Ketemunya lewat Ya. Baru kalau kotong sonde bangun itu, berarti nanti begitu COVID selesai dan kotong sudah harus bertemu satu sama lain, asing, pasti asing. Garing lah pasti. Memang seperti tadi, karena kau tidak kenal lagi sama orang karena lama. karena sudah Lama tidak ketemu ya. Memang dalam pola pelayanan kami itu
istimewa untuk pelayanan kasih itu ada kesepakatan sebelum kami turun ke jemaat yang terpapar itu, kita saling kontak, ada kesepakatan bahwa sederhana sebenarnya, kita tidak bertemu di dalam rumah. Ini sebenarnya bagian dari prokes. Kita bertemu misalnya kalau terasnya cukup luas di teras, atau kalau tidak di halaman rumah yang agak luas, yang terbuka, ya, tertutup, Ruangan tertutup. ya. Kemudian bingkisan kasih yang kami bawa itu tidak kami serahkan dari tangan ke tangan, tidak. Oh iya. Yang terpapar itu menyediakan meja kecil untuk kami letakkan di situ. Setelah itu kita berbicara dan bersendagurau untuk menguatkan, dan berakhir dengan doa. Setelah berdoa ya kita pulang, dan kami mengambil waktu juga tidak terlalu lama. Ya. Tetapi dengan waktu yang sedikit itu cukup bermakna. Berkualitas ya. Ya, dia cukup bermakna, dan itu terjadi karena kami tidak hanya satu kali mengunjungi satu pasien, satu jemaat yang terpapar. Ketika dia terpapar hari ini, sampai kapan dia sembuh, maka tiap minggu itu kami akan datangi. Jadi benar-benar kontinu ya. Continue, Jadi ya. bukan kayak Berarti bukan misalnya satu orang satu kali berkunjungan. Jadi benar-benar kontinu sampai di mana tahap memang dinyatakan bahwa dia sembuh Sudah gitu, sembuh. gitu ya. Itu yang makanya tadi saya bilang di awal bahwa ada penguatan dan juga ada pengawasan. Iya. Ya, kita juga tahu jemaat kita ini bahwa memang dia isolasi mandiri secara baik. Dia juga terjaga secara baik. Kondisi dia juga dapat dipantau dengan baik dan seterusnya. Sehingga fungsi gereja itu ada di situ. Iya. Ketika ada yang sedikit dia mengalami penurunan misalnya dari daya tahan tubuh, kondisi fisik, gereja juga mengetahui, dan itu ada upaya-upaya untuk bisa dilakukan. Jadi kami setiap hari Sabtu itu siang itu kami bersama Pak Pendeta dan tim dari tim tanggap, juga tim multimedia, juga teman-teman pemuda, sama-sama kita berkunjung dari rumah ke rumah sampai jemaat itu sembuh. Ketika dia sudah sembuh ya kita bersyukur, kita masih ada yang lain lagi kita kunjungi sampai semua selesai. Jemaat yang terpapar dengan cukup lama itu bisa 3 sampai 4 kali Ya. kita kunjungi. Ada yang sampai 1 bulan lebih malahan, 1 bulan lebih ada beberapa. Jadi benar-benar gereja hadir di situ benar-benar ya udah harus Bukan hadir continue. formalitas Ya. untuk dokumentasi, tapi Betul. betul-betul ada pengawasan Ya. tadi ya. Ya. Pengawasan pendampingan sampai betul-betul dinyatakan sembuh. Ya. Kemudian kan kami bersama teman-teman multimedia, Pak Uis dorang, Pak Igor, Deki dorang dan teman-teman. Awalnya ada sedikit pesimis. Kenapa harus divideokan? Gitu. Ya. Sebenarnya tujuan kami sederhana, bahwa hal ini harus disampaikan kepada semua orang. COVID itu tidak menakutkan. Iya. COVID tidak mencabut nyawa orang. Pemilik nyawa itu Tuhan. Amin. Ketika COVID Tuhan tidak menakutkan, COVID tidak mencabut nyawa Tidak orang. menyawat. Milik Tuhan. Yang mencabut nyawa orang Tuhan. Betul. Amin. Dan ketika kita berpegang pada itu, maka ketakutan akan hilang. Tetapi bukan berarti kita juga mengabaikan situasi yang ada, Iya, tidak. tetap harus Kita harus jalurnya, berhikmat, harus ya. mengikuti Kita juga ikut prosesnya. protokol kesehatan, kita juga mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah, karena Iya. pemerintah juga wakil Tuhan di Ya, dunia. dan Ya. Tuhan juga sudah kasih hikmat Ya. untuk mematuhi Ya. protokol yang sudah ditentukan. Sehingga kita satu dengan yang lainnya bisa saling melihat. Satu dengan yang lain bisa saling menolong. Tadi kalau bilang gereja menempatkan kasih yang terbesar. Iya. Di situ gereja akan hadir, dan kalau semua orang melakukan ini, saya rasa pemerintah terbantu. Betul. Karena betul, ketika lembaga-lembaga agama, gereja ataupun agama-agama lain juga melakukan hal yang sama di setiap kelompok-kelompok kecil, maka kita akan dengan mudah mengetahui siapa-siapa sih yang terpapar. Jadi lebih gampang, Lebih gampang, caranya betul. ya, untuk ibaratnya untuk mengcover ini semua, akhirnya gereja lebih mudah. Lebih mudah. Gitu, betul. Dan ketika kita membuka kebaktian hari Minggu juga, kita tidak perlu takut. Iya. Karena kita tahu jemaat siapa kita yang terpapar. Iya. Dan dia ada di mana kita tahu. Dan mungkin lebih Dan, ke ya. kita harus juga mengingatkan bahwa jangan takut untuk berkata jujur. Ya. Ya, betul. Paling Betul penting, ya, ya. Kak Ois Ya, ya. benar sekali. Karena saya melihat dari pengalamannya Kak Ois, ibaratnya saya berani nih untuk Ya. bilang bahwa saya adalah penderita COVID. Ya, Karena betul. saya menjaga keluarga, saya menjaga Ya. teman-teman, saya Ya. menjaga yang ada di gereja, Ya. karena pelayanan juga kan. Jadi mungkin buat teman-teman ya kan yang nonton, kalau memang merasa kayaknya ada gejala nih, Ya. jangan Ya. takut. Jangan takut untuk Ya. periksa. Iya. Karena kebanyakan orang merasa
aduh kalau be covid pasti be belum bisa keluar kemana-mana. Betul. Iya. Mau keluar rumah tetangga dapat lihat ketong kena raja. Iya. Betul. Betul. Atau mungkin bisa telepon ke gereja ya Ya, kan bisa. melalui tim Tim majelis, tanggapnya. tim tanggapnya, atau mungkin yang terdekat di gereja. Siapa Majelis, boleh kasih ya. tahu ya. Jadi pokoknya buat teman-teman ya, jangan takut sama COVID ya kan. Kalau rasa diri emang kayaknya aduh badan slow ya nih, minum vitamin, Minum vitamin. ya kan. Betul, ya. Jaga kesehatan, Ya. jemur matahari. Betul. Mungkin kayak Ya. gitu nggak sih Kak Ois? Ya. Mataharinya yang dijemur, Bu. Oh, gitu. Oh, maksudnya kitanya jemur di matahari Iya. gitu kan. Oke. Kayaknya perlu kopi ya. Obrolannya makin seru soalnya Iya, nih, iya. ya kan? Benar. Oke, berarti Kak Agus, Ya. ini kan berarti tim tanggap COVID ini sudah tidak hanya merambah, sudah berpindah dari ekonomi Ya. sampai kepada masalah kesehatan, sampai kepada bantuan kemanusiaan. Lebih Ya. dalamnya itu ya. Nah, terus kalau misalnya nih ke depannya kita berharap, kita semua pasti hanya berharap COVID-nya Ya. tuh selesai. Selesai, ya. Kalau misalnya COVID selesai, apakah tim yang sudah bekerja dengan luar biasa ini akan berhenti juga, ataukah mungkin akan Apakah berkelanjutan lagi? berkelanjutan melalui dengan bantuan yang kegiatan lain, yang kegiatan berbeda, yang berbeda. dengan sasaran orang Ya. yang berbeda? Memang kita dalam bergereja di Gemit ya, dalam struktur pelayanan itu ada namanya Badan Diakonat. Iya. Ini bagian dari Badan Diakonat. Dia. Dan tim kerja COVID dan juga tim tanggap COVID ini bagian dari Badan Diakonat. Oh, Dan iya. dia tidak boleh putus. Kemarin kami di pleno sudah bicarakan ini, tim tanggap ini dia sudah dimasukkan dalam program dan dia disiapkan dana khusus oleh gereja. Selain menangani membantu jemaat yang terpapar, juga akan diperluas untuk membantu jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit khusus, yang termasuk dalam keluarga prasejahtera. Oh, Karena iya. cukup banyak juga yang kita temui. Kemarin sudah dimulai diinisiasi oleh teman-teman pemuda. Ada saudara kita di Rayan 2 ya, Iya. dengan kondisi yang khusus dan itu cukup tertangan. Gereja dengan keterbatasan, tetapi gereja mempunyai Usaha jaringan yang cukup kuat jaringan juga yang ya. luas. Kita sebenarnya sangat kuat. Kita mempunyai jaringan yang sangat luas dan kita memanfaatkan itu. Dan tim tanggap ini dia akan terus dan bahkan dia juga nanti akan dalam percakapan itu selain kepada jemaat-jemaat yang sakit khusus juga pada jemaat-jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus. Oke. Jemaat-jemaat prasejahtera tentu itu menjadi target pelayanan ya. Jadi tidak hanya berhenti di COVID-19, Ya. tapi terus berkelanjutan ya. Jadi diakonianya tetap berjalan, berjalan. cuman sasarannya yang berganti. berbeda. Iya. Oke, Kak Agus kalau boleh tahu, anggota-anggota tim tanggap COVID itu Ya. apakah majelis ataukah ada dari jemaat juga, terus apakah cuman orang tua ataukah ada anak muda? Karena Kategorinya. sepertinya Kak Ois nih termasuk. Ya. Termasuk anak muda. Anak muda juga. Anak muda. Itu yang tadi Audrey bilang ya. Iya. Usia bertambah tapi jiwanya harus muda terus. Iya. Ya kan? Ngopi dulu Iya. dong. Ya. Jiwa tidak bisa mengkhianati usia. Jadi di awal itu di tahun 2020 itu bentukannya namanya tim kerja COVID. Jadi dibentuk oleh Majelis Jemaat Harian. Berisi di situ teman-teman presbiter dan juga non presbiter mewakili UPP dan badan yang ada. Waktu itu kebetulan diketuai oleh dari UPP kaum bapak, juga dibantu oleh UPP kaum ibu, juga pemuda, PAR dan juga badan-badan yang lain. Berarti termasuk semua. badan Semua pengelola ikut GC. serta ya, bukan hanya Diambil unsur-unsur yang ada. tertentu saja. Unsur-unsur yang ada. Iya. Kemudian ketika karena masa kerja tim kerja COVID itu berakhir sampai Desember kemarin, Oke. maka dibentuklah tim tanggap. Itu juga berisi yang sama sebenarnya. Orang mewakili unit-unit pembantu pelayanan, badan-badan pembantu pelayanan, dan juga teman-teman orang-orang muda, teman-temannya Intan, Audrey juga masuk. Ada banyak di dalam yang kita sama-sama. Teman Kak Ois kan, Ya, Kak Ois masih teman. muda. Ya. Terbuka bagi semua. Dari jemaat yang mau terlibat, silakan. Silakan. Ya. Dan ini Tidak agak unik tidak sebenarnya kami. tertutup ya. Ketika awal perkunjungan itu kami tim bersama tim multimedia dan juga
pendeta yang melakukan perkunjungan kasih. Tetapi dalam perkembangan ketika ada klip-klip video yang dibuat dan dinonton oleh jemaat melalui grup-grup gereja ini, Iya. ada jemaat yang tergugah dan kemudian mau mengikut bersama-sama. Juga ada jemaat yang memberi bantuan, donasi materi maupun buah-buahan untuk Jadi dibagikan. tersalurkan ya Berarti keinginannya jemaat tuh, itu juga bisa berpartisipasi Bisa, ya. melalui tim tanggap ini. Ya. Iya. Jadi kalau mau kasih sumbangan Ya. bisa boleh atau Bisa. mau turun serta ikut Ya. bergabung di situ Kakak juga Intan, bisa. Kakak Audrey boleh juga terlibat di dalam. ikut Boleh. Hari Sabtu nanti. berani ke sana. Berani. Harus berani ya. Iya. Harus berani. Boleh, biar Boleh, kita boleh. bisa terjun langsung dalam Bahkan dunia. terakhir-terakhir ini teman-teman di sekretariat gereja itu juga ikut. Mereka sama-sama. Dan kami juga bersama dengan teman-teman penyintas, Pak Ois, Ibu, Alumni. alumni lah. Halo ya, betul. Jangan kalau alumni nanti ada reuni. Jangan. Itu bersama-sama selain perkunjungan juga bagian dari penguatan. Ya. Bahwa kami Iya. bisa sembuh, saudara yang lain juga bisa sembuh. Iya. Tidak ada yang susah. Iya. Karena ketika sakit ini ada, wabah ini ada, pandemi ini ada, tidak ada obatnya. Semua mengira-ngira. Kemudian kesehatan mengeluarkan himbauan, kita mengkonsumsi ini, mengkonsumsi, baiklah itu semua. Tetapi kan dalam pemahaman kita bergereja, bahwa Tuhan sumber kesembuhan. Kekuatan. Betul. Tuhan Sumber sumber kesembuhan. kekuatan. Iya, Buat apa kita takut? Kan kita punya Tuhan. betul. Pembuat SK-nya tuh di atas. Iya. SK untuk lanjut atau Iya. SK untuk stop. Kalau saudara tanggal di situ, saudara bisa tolak. Mungkin sekarang boleh kembali ke Kak Iya. Ois nih sebagai salah satu jemaat Paulus, kemudian juga penatua ya di Gemit Paulus, dan juga pastinya punya peranan penting lah di dalam gereja juga. Menghadapi kemarin, kita agak sedikit flashback nih, menghadapi kemarin yang sakitnya Kak Ois gitu. Kira-kira apa sih Kak yang dirasain pada saat itu selain ketakutan tadi, kemudian yang bisa Kak sharing gitu sama teman-teman, khususnya teman-teman muda ya saat ini. Pasti yang nonton ini kan kebanyakan YouTube tuh kebanyakan yang nonton anak muda. Ya. Apa sih Kak penguatannya supaya kira-kira jangan sampai deh kena gitu, apa-apa Ya. gitu Kak, boleh di-share. Ya, beta pikir bahwa ketika Tuhan berkenan untuk kita mengalami situasi ini, Tuhan punya rencana. Iya. Teman-teman tahu kita ada 8 orang tim multimedia yang begitu menjaga pelayanan ini ketika pandemi terjadi. Itu gereja tidak pernah alpa di jemaat. Benar-benar kerja keras. Kita menghubungkan antara gereja karena memang ibadah kita harus terkendala dengan pandemi, dengan protokol dan lain sebagainya. Akhirnya kita harus berupaya untuk ada ibadah yang selalu hadir setiap minggu bagi jemaat yang masih belum bisa hadir di gereja. Dan kita menjaga itu, kita sejak bulan Maret tahun 2020 itu secara kontinu kita melakukan siaran langsung, live streaming peribadatan. Kita 8 orang, tentunya bekerja dengan Tuhan. Doa kita adalah kita jangan kena COVID. Iya. Ya, kita jangan Sehat. Ya, kita selalu doa itu pasti. Siapa yang tidak berdoa untuk dia tidak terlindungi, dia pasti berdoa untuk dia dilindungi dari. Betul. Benar, benar. Kita berdoa untuk itu. Tetapi 1 dari 8 itu beta Tuhan pilih. Ya, Tuhan pilih untuk beta harus mengalami ini. Kita ada 8 orang yang intens sekali bertemu, intens. Kita munculnya di gereja 1 minggu 1 kali, bahkan bisa 2 kali. Tetapi kita untuk mempersiapkan, Waktunya lama. kita harus bertemu Iya. intensif, dekat. Kita begini. Kita harus membahas bagaimana kita melakukan sesuatu untuk nanti peribadatan. Dan Tuhan melindungi benar kita. 1 orang dikasih kesempatan untuk belajar, untuk kita tahu benar bahwa Tuhan punya rencana yang indah di ini gereja. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita belajar. Saat ini kita belajar, kita sudah sangat tahu. Ketika kita mengalami situasi ini, pelajaran besar kita dapat dan kita tahu bagaimana caranya kita bereaksi, bagaimana caranya kita menangani, dan kita membuka keran-keran informasi. Kita tahu tadi Bapak Agus ceritakan bahwa ketika kita sampaikan ini ke jemaat, jemaat yang dulunya merasa tidak mau kasih tahu, dia sakit, akhirnya dia kasih tahu. Dan terbukalah informasi ini.
ketika jemaat sakit, gereja tidak harus tutup. Iya. Ya, jemaat yang tinggal di rumah. Betul, Untuk apa betul, kita betul, tutup betul. gereja? Gereja tetap jalan, tapi kita punya protokol kesehatan. Yang sakit ada di rumah. Yang datang, yang tidak tahu dia sakit, dia datang dengan protokol kesehatan. Jadi tetap semuanya terjaga. Ya benar. Dan ini satu pelajaran yang sangat luar biasa. Tuhan sudah kasih kesempatan itu. Bukan berarti bahwa kita 8 semuanya bergumul setiap minggu kita harus melakukan pelayanan dan benar-benar bahwa kita berdoa seperti doa makan dan kita berdoa dan begitu kita berdoa makanan tersedia. Artinya semua jawaban indah, tidak. Tidak. Ternyata kita berdoa doa Getsemani. Ketika kita berdoa ternyata kita amin dan Tuhan bilang kita minta supaya jangan cawan ini lalu daripadaku kalau boleh, tapi kehendakmu yang jadi. Dan kehendak itu jadi di kita, jadi di beta. Dan beta harus mengalami itu untuk memberikan, Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa menjaga kita, Tuhan bisa memberikan pelajaran bagi kita. Sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang betul maksimal. Bahwa ada kebutuhan di jemaat yang harus kita turun, yang harus kita lakukan sesuatu. Dan akhirnya 7 orang yang tidak terpapar itu Tetap melakukan. pekerjaannya ya, tanggung Tetap. jawabnya di gereja ya. Iya, Sama-sama. luar biasa. Jangan bukan cuma itu kan tadi Iya. kayak yang Kak Ois bilang, biarpun kena tetap dari rumah menjalankan streaming. Iya. Iya, makanya tiap hari Minggu itu tetap ada kebaktian online. Betul. Luar Jadi biasa. buat siapapun berarti jangan pernah untuk nyerah apapun yang dialami. Betul. Iya. Iya. Ois ya. Iya. Ya, Ois kan sendiri bilang bahwa ya beta tetap melakukan apa yang beta tugas dan kewajiban selama Betul. kita masih bisa melakukan aktivitas Iya, benar. walaupun berbeda tempat. Betul. Gitu ya. Dan Itu- satu bahwa itu Tuhan kita luar biasa. iya, itu dia. Artinya Betul. interaksi Pak Ois dengan teman-teman multimedia ini kan sangat dekat. Apalagi kan di dalam Dan, user yang satu ya. tempat ini. Iya, ya, ruang kita sound tertutup, system. ya, Bahkan Pak. 1 hari sebelum Ya. memeriksakan diri dan mengetahui positif, mereka masih berinteraksi Uh. untuk mempersiapkan ibadah di gereja. Itu setelah tahu hasil tuh kemana yang 7 orang tuh. Mereka biasa-biasa saja dan Mantap. kemudian kebetulan mereka juga diberkati dengan pekerjaan. Ada beberapa teman pekerjaan ke Sumba, ada kegiatan di sana. Mereka harus juga melakukan protokol kesehatan, rapid antigen. Ternyata 3 orang yang negatif. Dan sampai hari ini masih tetap sehat. Jadi Tuhan Iya. Tuhan tidak meninggalkan supaya pelayanan itu dia terus berjalan. Terus sekarang balik lagi nih ke Kak Ois. Kak Ois, kira-kira harapannya apa sih Kak dengan adanya Kakak udah melewati itu cobaan yang benar-benar kalau mau dibilang kalau Kakak nggak bertahan, maksudnya Kakak nggak mau berjuang, mungkin aja kejadian buruk lebih buruk bisa terjadi gitu ya kan Kak ya. Apa sih harapannya Kakak setelah melewati masa-masa sulit ini COVID dan kira-kira apa yang bisa Kak share buat teman-teman? Atau mungkin Udah- pesan untuk yang nonton nih, kalau misalnya terpapar COVID, yang harus kita lakukan tuh kemana? Ya, Apakah jadi- cuma sekedar isolasi atau? Ya kita ya artinya begini, kalau COVID yang pertama bahwa ya berhentilah berpikir bahwa COVID tidak ada. Iya. Iya, Berhentilah betul. berpikir. COVID itu ada, COVID itu nyata dan kita mengalami ini. Ketika kita kena, memang secara teori kita bilang jangan takut. Kita berupaya untuk itu. Kita jangan takut. Memang situasi itu terjadi mungkin tidak semua seindah seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi harapan jangan hilang. Iya. Ya, semangat harus tetap ada. Ketika kita kena, semangat harus tetap ada. Dan yang berikut bahwa dukungan-dukungan secara spiritual itu terus kita galang. Jadi kita pasti tidak ada orang yang sakit dan dia tidak berdoa. Dia pasti berdoa. Ya apapun keadaannya. Karena kita tahu bahwa COVID punya 2 peluang. Lolos atau tidak. Iya. Ya, kita yang Tuhan beri kesempatan sekarang kita melewati ini, sebenarnya kita mengimani bahwa kita dapat kesempatan untuk hidup yang kedua. Ya, banyak orang mungkin tidak juga mendapatkan kesempatan itu. Ada yang tidak dapat kesempatan itu. Tapi ketika kita dapat kesempatan untuk hidup yang kedua, kita mau bilang bahwa COVID nyata. Maka mari kita jaga protokol kesehatan. Janganlah kita lengah. Kita tetap jaga protokol kesehatan sehingga benar-benar bahwa kita terlindungi. Dan kalau kita sudah kena, kalau memang kita harus kena, maka tipsnya seperti itu. Kita tetap semangat, kita tetap berdoa, dan protokol kesehatan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita ikut. Obat-obatan apa yang harus kita
konsumsi, kita konsumsi, terutama kita meningkatkan imun tubuh kita. Itu yang paling penting karena imun tubuh ini akan berperang dengan virus yang masuk. Ya, karena kalau kita imun tubuh lemah, virus yang masuk itu tidak mungkin kita bisa lawan. Tidak mungkin kita bisa lawan. Nah, memang itu yang harus kita kuatkan. Nah, untuk imun tubuh menjadi lebih baik, kita harus dalam kondisi senang. Selain memang suplai nutrisinya harus baik, jangan main-main. Kita jangan main-main. Suplai nutrisinya memang harus baik. Itu penting sekali dan yang terpenting juga adalah kita tetap gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Ya. Luar biasa. Nah, terus kalau dari Kak Agus nih, sebagai perwakilan dari tim tanggap COVID-nya Jemaat Paulus, kira-kira pesan untuk gereja-gereja di luar sana ketika menghadapi, karena kan pasti yang menghadapi jemaat terpapar COVID itu bukan cuma Jemaat Paulus saja, semua pukul rata di kota dimanapun itu. Kira-kira pesan-pesan yang bisa dibagikan untuk gereja, kira-kira kemana sih harus menghadapi supaya jemaat tetap diperhatikan, pelayanan tidak mati, tetap jalan dan lain sebagainya. Memang sekarang kita lihat gereja-gereja sudah cukup banyak juga yang melakukan yang sama yang dilakukan oleh Jemaat Paulus, dan itu hal yang baik. Dan tentu ini mari kita terus tularkan supaya fungsi gereja itu ada dan gereja hadir ketika jemaat membutuhkan. Dan perwakilan gereja ada pada presbiter. Ketika menyerahkan diri untuk mau melayani, maka jangan takut. Kemarin dalam saya dengar khotbah Ibu Ketua bahwa ketika kita mau menerima pelayanan, tanggung jawab, maka kita jangan takut. Gereja-gereja harus terus membuka diri untuk bisa melihat ini. Jangan kemudian menarik diri, karena ketika kita menarik diri maka pandemi ini akan mengejar kita. Betul, harus berani maju, bertahan menyerang, mematikan. Ini yang dikatakan oleh pemerintah tentang new normal. Kita menyesuaikan dengan keadaan, tetapi tentu dengan ketaatan yang ada. Bukan takut tapi taat. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Dan kami di Jemaat Paulus dalam perjalanan pelayanan ini membuktikan bahwa Tuhan ada dan Tuhan berperan. Sudah merasakan langsung, bukan cuma sekedar dengar firman dan sekedar, tapi ini sudah langsung nih. Sudah lalui langsung. Jangan sampai karena pandemi justru kita takut untuk beribadah. Padahal justru kita harus semakin, di saat seperti inilah harusnya semakin dekat, semakin kuat. Semakin kuat kita beribadah, semakin masa pandemi ini kan membuat kita beraktivitasnya itu tidak terlalu banyak. Kita lebih banyak untuk berada di rumah. Kita lebih banyak berada di tempat-tempat menyendiri. Mungkin Tuhan memberi waktu kita semua untuk berefleksi. Betul. Lihat diri, gereja melihat gereja dirinya, kita juga umat melihat diri kita masing-masing. Jadi setidaknya Tuhan bilang istirahat dulu deh, betul. Terlalu sibuk sebelum lupa beta. Nah itu. Justru Tuhan kasih waktu supaya nih beta kasih lu ini, jadi lu di rumah dulu deh, biar lu fokus sama beta gitu. Nah buat teman-teman juga harus ingat kayak gitu. Jangan sampai sudah di rumah tapi salah fokus. Salvo, drakor, game online dan lain sebagainya. Dan memang kami di Jemaat Paulus ini ketika pandemi masih cukup tinggi di Kota Kupang, kita membuka pelayanan, membuka ibadah hari Minggu di gereja. Memang ada sedikit perdebatan, tapi justru angka kesembuhan itu meningkat dengan tajam. Dan sekarang tersisa 3 orang. Dari 84. Itu bukan satu hal penurunan yang biasa aja, signifikan ya. Kalau roller coaster cepet aja gitu jatuhnya ya. Oke, dan mungkin sudah di pertanyaan terakhir kali ya, kita ngobrol-ngobrol seru ya kan. Ini ada yang mau nanya, mungkin kalau misalnya teman-teman juga ya di rumah pengen lebih daripada yang kita ceritain, boleh jangan lupa komen. Di kolom kanan nanti kan ini bakalan tayang di YouTube. Betul. Dan kayaknya Kotong diskusinya sudah cukup lama. Minum. Sambil minum loh, sambil makan. Dan kesimpulan. jadi sebenarnya dari sepanjang
obrolan kita pada sore hari. Udah malam, sudah sampai malam ini. Jadi yang betul-betul beta tangkap adalah bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Jadi penyertaan Tuhan itu nyata. Dia betulnya dia bukan cuma sekedar konteks dalam Alkitabiah, tapi dia betulnya nyata. Dan kalaupun ketika ketong merasakan bahwa sesuatu hal yang tidak baik terjadi di ketong, satu yang harus ketong ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kak Ois tadi sudah bersaksi bahwa sekalipun Kak Ois diizinkan untuk kena, tapi ada hal positif yang Kak Ois dapat dari hal itu. Bisa lebih mengetahui, bisa lebih mengenal COVID seperti apa, dan bukan cuma sekedar berkenalan, tapi memperkenalkan kepada orang lain. Dan juga gereja ketika terjadi COVID, gereja tidak malah menutup pintu, tetapi gereja malah hadir langsung ke depan pintunya jemaat. Nah, jadi dari sini kotong sadar bahwa COVID tidak melulu tentang hal negatif. COVID tidak melulu tentang aib, COVID tidak melulu tentang penyakit, dan juga bahkan yang paling buruk adalah kematian. Tetapi di balik layar COVID, ada orang-orang yang tetap bekerja, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk tetap melayani jemaat, untuk tetap melayani sesama. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk tetap menghadirkan kasih Kristus langsung di saat dia sangat membutuhkan. Nah, itu penting nih, kasih Kristus. Beta mau bilang kasih bahwa Kristus itu poinnya. Ya, beta mau tambahkan bahwa ketika satu hal positif yang beta juga merasakan adalah ketika beta sembuh, beta dapat kesempatan untuk berbagi kesembuhan. Amin. Ya, sehingga ya beta sudah 2 kali dan besok beta akan donor lagi untuk ketiga kali plasma. Luar biasa. Sudah OTW 3 kali. Ya, Mantap. ini sangat luar biasa. Tuhan kasih kesempatan yang tadi beta bilang bahwa Tuhan luar biasa. Kasih kesempatan untuk kita mengalami sakit ini, tetapi juga Tuhan punya rencana apa yang kita alami kita akan berbagi nanti dengan orang lain, termasuk plasma convalescent. Oleh karena itu maka beta mau bilang bagi siapapun kitong semua, ada kitong ada cukup banyak yang kena, yang layak untuk bisa berbagi, mari kita berbagi. Karena di luar itu masih banyak kita saudara kita yang kena juga, sehingga kalau kita layak untuk kita bisa berbagi plasma kita berbagi plasma, berbagi kesembuhan. Jadi malah jangan takut ya. Terus pernah kena terus bisa justru jangan ya, jangan seperti itu. Justru dengan adanya sakit yang diterima melalui kesembuhan juga justru jadi harus berkat bagi orang ya, lain, harus membawa jadi kesembuhan. berkat buat orang Jadi lain. ini istilahnya disembuhkan untuk menyembuhkan. Iya. Luar biasa. Luar biasa Nah, ya. ini sudah lumayan lama. Kebetulan beta sudah bisa lebih lama Leka, karena sedikit lagi ada mau les biola. Biasanya sebelum tidur tuh beta les biola. Terus trika, maksudnya kan, bener kan? Sama saya. Kita kira mau tambah kopi, kasih kata. Boleh. Tapi yang berikutnya kayaknya bayar ya? Enggak ya? Iya, gratis itu hanya pada kesempatan pertama. Tapi tenang, karena mungkin Sone tambah kopi, tapi nanti ada sebuah bingkisan tanda kasih. Yang akan kita kasih. Boleh dong, saya sebagai teman-teman ya? tuan rumah yang baik yang punya 5 hektar kebun di belakang. Termasuk tali kasih. Iya. Biar supaya ini nih kita kasih Kak Ois sama Kak Agus nggak lupa. Iya, ya kan? betul. Kalau Bahwa pernah datang pernah ada ngopi nih di ngopi sini. bareng sama kita Sebentar, kayak gitu. sebentar. Dan mungkin Audrey pengen ingetin buat teman-teman semua yang lagi nonton YouTube channelnya Gemit Paulus Kupang ya. Buat siapapun kalian yang lagi nonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like, dan jangan lupa untuk komen ya. Komennya boleh yang positif ya, diusahakan. Mungkin ada kritik dan saran dari podcast kita kali ini, kalian boleh langsung komen di sini, atau mungkin kalian pengen kasih ide kira-kira konten apa lagi ya yang harus kita buat untuk meningkatkan pelayanan kita di Gemit Paulus Kupang ya. Mau dari segi teman-teman muda ya kan, iya. atau mungkin dari pelayanan gereja dan lain sebagainya. Boleh langsung komen aja di bawah sini ya. Tapi jangan lupa kalau bisa kasih tanda lonceng supaya notifikasinya masuk. Oke deh. Nah, ini ada bingkisan, silahkan. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Jadi datang ke sini nggak cuma-cuma ya, pulang bawa hadiah. Jangan dilihat isinya. Jangan dilihat karena isinya. itu mungkin di dalam tuh kecil, karena di dalam hanya ada sertifikat sama BPKB. Nanti fisiknya boleh diambil di luar. Tapi tulisannya mohon maaf belum beruntung. Coba lagi. Coba lagi ya. Terima Oke kasih. lah. Baik, Obrolannya terima seru kasih banget. banyak
untuk Kak Agus, terima kasih banyak untuk Kak Ois, Kasih, dan ya. terima kasih banyak untuk tamu tak diundang yang satu ini. Aku selalu hadir. Pokoknya aku akan selalu tiba-tiba Iya. muncul gitu, muncul ya buat ngeramein aja. Mungkin berikutnya ngopi bareng bisa di rumahnya Audrey lagi. Boleh, Oke. boleh banget. Pokoknya open house ya. Oke. Yang penting tetap jaga Protokol protokol kesehatan. kesehatan. Dan kami juga minta maaf kalau misalnya selama perbincangan hari ini ada beberapa kesalahan. Minta maaf yang sebesar-besarnya dan Iya. jangan sampai lewatkan podcast-podcast kita berikutnya. Oke, bener ya. Karena cuma di sini teman-teman muda dan juga semua jemaat Gemit Paulus bisa tahu informasi ya. Iya. Apalagi sekarang udah ada Instagramnya. Ada Instagramnya @pemuda_jepang. Iya. Kalau channel YouTube-nya Gemit, Gemit Paulus. Paulus. Tuh. Jadi Oke. sudah tombol subscribe Kak Ois dengan Sudah. Kak Agus udah ya? Sudah. Mantul. Multimedia ini. Justru ini harus ya, harus. Pokoknya kita terima kasih banyak buat Kak Agus. Terima kasih Sehat banyak terus keluarga. juga untuk semua yang telah menyaksikan dan Kak terima Ois, kasih thank banyak. you. Terima kasih Wih, luar juga biasa buat pengalamannya. Orang muda Paulus yang luar biasa. Luar biasa. Tepuk Terima tangan kasih dong buat banyak. teman-teman muda. Yeay. Sampai jumpa lagi teman-teman di Terima kasih podcast banyak. selanjutnya. Yay. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Salam Tuhan Shalom, Yesus. bye. Ngopi lagi, ngopi lagi. Silahkan. Habisin dulu baru boleh pulang.